Shalom. Shalom. Maranatha. Ini hari yang ke-6 masa raya Paskah. Besok puncaknya Paskah subuh. Amin. Amin. Sekarang kita sudah sampai dekat puncak. Jadi pasti ada kejutan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk generasi penerus kita yang sudah siap di belakang saya dengan pakaian yang wow. Ya, calon pendeta sama majelisnya ini di atas. Haleluya. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada malam ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya dalam masa raya Paskah hari yang ke-6 sore ini kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan.
mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah pada malam hari ini Tuhan, ini semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu itu yang telah membuat kami ada sampai di sini Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai pada malam hari ini Tuhan, biarlah Kau sertai kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Siap untuk terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sambung dengan satu pujian. Terbang terbang.
Mari yang mau bersaksi tentang kasih Tuhan. Jika masih ada kita persiapkan persembahan kita angkat amplop persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan, untuk kerajaan ya Tuhan, yang ada di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sambut dengan satu pujian sembahan. Amin.
Mari kami undang jemaat untuk pamit berdiri.
bagi kami mendengarkan firman yang dari Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah firman itu menjadi garam bagi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi biji yang akan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ora keplok bagi Tuhan, keplok dulu, pokok. Lebih semangat lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita bangga kita punya anak-anak yang boleh melayani Tuhan. Mereka bisa belajar mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Nah, orang tuanya harus lebih. Amin. Ya, jangan mau kalah. Jangan sebenarnya anak saya maju, aku tak cek diri kamu. Ya, enggak ya. Justru kita harus lebih maju. Ya, oke, baik, puji Tuhan. Nah, ini kitabnya salah apa? Ya, oke. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk hari yang ke-6. Pesta perayaan Paskah kita. Ya, dan luar biasa. Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus membawa kita semakin diperdalam lagi, dimengertikan lagi. Ini loh yang Tuhan mau. Ini loh yang Tuhan senang dalam hidup kita, ya. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita ini manusia ini seringkali terbawa oleh suatu perasaan. Kalau perasaan kita lagi enak, lagi nyaman, lagi seneng gitu, semua baik-baik saja. Tapi kalau perasaannya lagi nggak enak, perasaannya lagi nggak nyaman, perasaannya lagi nggak senang, semuanya juga nggak enak, semuanya juga nggak baik, semuanya juga nggak menyenangkan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ikut Tuhan bukan menurut perasaan kita. Amin. Tapi ikut Tuhan menurut apa yang Tuhan mau rasakan dalam diri kita. Haleluya. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Dipanggil dalam komunitas perayaan. Kemarin saya sudah berbicara saudara dalam beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Roma. Dan saya mengakhirinya di kitab Injil Matius. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka di dalam Injil Yohanes. Tadi sudah kita memuji Tuhan, terbesar kasih-Nya. Yohanes pasalnya yang ketiga. Iya. Sudah menemukan semua? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Bentar saudara, saya perlu memperbesar. Oke. Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Ya, harusnya ayat itu sudah nggak perlu dibaca, tapi hafal. Siapa yang hafal di sini ayat itu? Bisa angkat tangan bersama dengan saya. Oh, puji Tuhan, ada banyak yang hafal. Yuk, yang hafal bareng sama saya. Yang belum hafal bisa ikut-ikut. Ya, oh, masa Pak Pendeta hafal ya. Ya, ya. Nah ya, hafal ya. Mulai dari kata karena ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang Kristen yang sebenarnya sudah hafal dengan ayat ini, aku ini boleh-boleh kipas ini. Karena sudah hafal, saudara, kadang-kala itu ya wis lah, wis ngerti ya. Begitulah. Pokok percaya hidup kekal. Pokok percaya tidak binasa. Pokok percaya masuk surga. Lalu bagus toh, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya. Lalu terus percaya, ya sak senengku toh, kan aku sudah percaya. Ini yang kita mau belajar. Kemarin yang ikut Klaten kita belajar tentang kutub yang ternyata kutub itu banyak ya. Apa saja? Siapa yang masih ingat? Hah? Yang umum, nggak usah semuanya. Siapa yang masih ingat? Salah satunya, yang tertutup itu orang yang bagaimana? Ngomong keras. Tidak boleh tidur dengan saudara sendiri. Oh ya, itu tidak bolehnya, jangan tidak boleh. Yang terkutuk yang tidur dengan saudaranya sendiri, incest, hubungan darah, ya, itu dosa, itu terkutuk, bukan cuma dosa, terkutuk. Lalu apa lagi? Kok sing diilingi sing piye? Ada banyak loh saudara, kadang-kadang kita membiarkan hidup kita ini ada di bawah kuasa kutuk. Walaupun kita sudah dibebaskan, tapi kita mau lagi, ya. Idealnya sudah mati terhadap dosa. Idealnya kita sudah nggak bangun lagi. Orang mati ketika diludahi, gitu, bangun nggak bangun toh. Tapi ternyata kita bangun. Kurang ajar ya kowe ya. Waprak gitu. Ada banyak saudara. Dan seringkali kita menganggap nggak apa-apa, kan aku sudah dibebaskan. Nggak apa-apa, kan aku sudah percaya. Nggak apa-apa, ya. Termasuk engkau tidak menghormati orang tuamu, mengabaikan orang tuamu, itu terkutuk. Bersyukurlah saudara yang masih punya orang tua. Itu kesempatanmu. Kau menghormati mereka, kau menghargai mereka, ya. Nah, iso senengmu, ya. Walaupun memang kadang-kadang orang tua itu kalau makin tua itu maaf ya, aku ya bakal luwih tua meneh ae. Iki ya teman-teman, tua dah. Kadang-kadang kita semakin tua itu kadang-kadang ngane-ngane gitu ya. Terus ngerti ra entuk mangan mie godhog. Maksudnya mie instan ngono. Kowe malah pengen. Yo pengen bisa kok entuk. Lah sing ngandani iki maksude ora entuk, kok ndak ketemu loro, ora entuk, kok ndak kena lambungmu sakit, ndak entuk, nanti ndak pusing kepala dan sebagainya. Tapi jenenge ya. Kadang-kala pengen ada yang muda, kita sebagai yang muda ini sok-sok kan
piye? Pengen apa? Ingin nek sudah ya Bang, wis terserah. Sing mau kadang ya bingung. Kok aku pengen iki ya ora ento. Ya wis terserah. Baru terserah kita juga bingung. Terserah iki opo? Kok tak kayak iki ra cocok. Tak kasih itu enggak mau. Ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kalau kita melihat belajar kepada firman Tuhan, ada banyak hal saudara, dan itu menjadi satu batas, itu menjadi satu pagaran bagi kita. Kadang-kadang serba salah, begini salah, begitu salah, rewel. Tapi kembali kepada firman Tuhan, syukur kepada Allah, ya, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita memperoleh penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini loh yang kita rayakan saudara. Dipanggil ke dalam komunitas perayaan, saudara dipanggil. Dulunya kita ini hamba dosa. Dulunya kita ini orang yang harusnya masuk neraka. Dulunya kita ini orang yang dikutuk. Lah nggak dikutuk ya saudara. Kemarin Pak Yarus kasih ilustrasi, ya, orang yang masuk dalam apa itu lumpur hisap. Kalau bahasa yang gampang itu rawa ya. Orang kalau kecemplung rawa itu kan masuk dalam lumpur saudara. Kalau semakin dia bergerak, semakin tenggelam. Nah kadang-kala saudara kita berusaha dengan kekuatan kita. Piye yo ben aku ndak berdosa. Piye yo ben aku bisa hidup benar. Piye yo aku ben iso taat. Piye yo aku ben iso nurut. Tapi pada kenyataannya saudara kekasih dalam Tuhan, berulang kali berusaha, berulang kali kita berupaya, berulang kali kita jatuh di dalamnya. Itu yang membuat Rasul Paulus berbicara. Dia berkata, celakalah tubuhku, celakalah aku yang hina ini. Karena di dalam diriku ada kuasa dosa. Aku menginginkan yang baik, aku menghendaki yang baik, tetapi yang kulakukan adalah yang tidak baik. Paulus sampai berkata, celakalah aku ini. Nah, itu menyadarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa kita ini hidup oleh karena kasih karunia. Kemarin hari kami saya bicara tentang kasih karunia. Kita dipanggil ke dalam kasih karunia Allah, dipanggil ke dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Supaya hidup kita bersandar bukan kepada kekuatan kita. Amin. Amin. Bukan bersandar kepada hebatnya kita. Kalau hebatnya kita saudara, begitu iso berbuat baik, sitik baik, mesti sombong. Oh, aku iso loh. Halo Samuel, Jonathan, Darius, kepalanya tetap kecil saja ya. Ya, boleh membesarnya proporsional sesuai dengan postur tubuhnya. Jangan nanti kepalanya melewetung gede gitu, hidrosefalus ya tuh. Sakit itu. Tapi tubuhnya kecil. Bersyukur kau dipakai Tuhan. Orang tuanya bersyukur anakmu dipakai Tuhan. Tapi jangan pernah kita merasa hebat toh anakku, bisa toh, anakmu kok iso loh. Dijauhkan Tuhan. Amin. Mari kita belajar bertumbuh bersama. Bahagia bersyukur. Anak-anak dipakai Tuhan, saya bersyukur banget.
senang punya cucu-cucu bisa melayani Tuhan, punya anak-anak yang bisa melayani Tuhan. Kami saudara kekasih dalam Tuhan, syukur itu kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita tidak bersandar dengan kekuatan kita. Kita tidak bersandar dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita sendiri, tadi mesti banyak yang ngamuk. Kenapa? PRB, KBL, bisa nyanyi bahasa Inggris. Kayak pintar-pintar ODW. Oh, nyanyi ODW dulu. Salah. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, puji Tuhan loh. Wah, biar kemajuan loh nyanyinya enggak gitu-gitu terus. Wah, padahal ini lagu sudah dinyanyikan. Ingat pasca 2018. Kita nyanyi sama-sama. Mbok-mbok bisa maju nang ngarepan. For God so loved the world that He gave His only Son. Terus saya kepingin na 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 na. Ora apa-apa. Tapi sekarang itu saudara kan gampang kok kalau mau nyanyi itu. Nggak ada apa ini LCD, belum punya LCD. Nah, handphonemu kan bisa dibuka, toh. Boleh buka handphone, asal bukamu ngerpek pujian karena orang ngerti lagu ini buka ayat, apa? Neng ojo pas pendetamu khotbah, kowe buka pujian, tak selentik ora langsung tak parani, soalnya aku kan ora ngerti sapa sing orang buka firman liyane Facebook dan lain-lain. Nyelentikku gampang, ngomong mbek bapakku, Pak kirim malaikat Pak, sing macam-macam selentik gawe ben ora nakal. Gak apa-apa, ada itu didikan, tapi bukan dibobok. Ben wapok ndak. Selentik sithik wae. Oh iya. Baca firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar malam hari ini, ya. Sampai aku hilang saudara. Ini saya pakai handphone yang kecil, ternyata kesulitan. Begitu besar kasih Allah. Saudara, apa yang dimaksudkan tentang kata begitu besar kasih Allah, ya? Saudara, ternyata dikatakan begitu besar kasih Allah ini bicara tentang sebuah kata kerja. Jadi menurut bahasa aslinya, kata begitu besar kasih Allah itu bicara tentang sebuah kata kerja. Kata kerja apa? Jadi ketika dikatakan begitu besar kasih Allah, itu bukan satu ungkapan yang pasif atau satu kalimat berita biasa, tapi itu menunjuk ke sebuah aktivitas Allah, kerja Allah, karya Allah. Begitu besar kasih Allah. Di dalam kasih Allah yang besar itu, Tuhan memberi kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, merasa nggak hidupmu itu karena pemberian Tuhan? Nek saya itu merosot banget loh saudara, ya. Saya itu merosot banget setiap saat, setiap waktu. Tuhan, terima kasih. Aku ada hari ini, itu pemberian. Kalau menurut hidup saya sendiri, saudara, saya sudah tidak ada hari ini di hadapan saudara. Berapa kali saya jatuh, kebanting, ora sadar, dan sebagainya. Balik meneh, saudara, mentelang meneh, urip meneh. Bukan cuma itu peristiwa yang
Sapa kuwi nyanyi dhewe kuwi? Kan meneng sik sing nyanyi. Weng 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 weng. Ya, yang pertama saudara tahun 84 saya alfa jantung mati, tak bernapas setengah jam tergeletak. Saya tinggal di tempat kos, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, adanya tetangga kos sama yang punya kos-kosan. Wah, heboh semua. Tapi di situ saya mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dan Tuhan mau saya masih ada bersama dengan saudara hari ini. Amin. Yang kedua, saya sudah di tempat ini. Itu masih ada jendelanya. Ini masih ada jendelanya. Ini bekas jendela kita. 1, 2, 3. Saya di kamar kecil dulu. Tiba-tiba saya sudah keluar dari tubuh saya sendiri. Keluar. Saya lihat tubuh saya terbaring di tempat tidur. Saya keluar. Lalu keluar dari pintu. Gak jalan loh saudara keluarnya. Terbang. Jadi saya sudah pernah terbang saudara. Rohnya tadi. Tubuhnya masih tertinggal. Terus saya sudah masuk lewat jendela. Padahal jendelanya tertutup, terkunci. Saya sudah masuk jendela. Ketika itu yang pertama saya cari adalah Tuhan Yesus. Tapi nggak ada Tuhan Yesus waktu itu. Itu kematian yang saya alami kedua. Saya panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Gak ada siapa-siapa. Kosong semua. Kosong. Ketika itu saya sadar ini bukan dari Tuhan. Langsung saya berusaha dengan kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Aku harus balik. Jadi kayak saya sudah seperti ditarik. Jadi tarik menarik saudara. Gak kelihatan yang menarik saya. Balik dalam nama Yesus. Aku harus balik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya bisa kembali saudara. Masuk. Melek. Bangun. Mulai menyembah Tuhan. Mulai memuji Tuhan. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan, menyembah Tuhan itu indah. Jangan bosan saudara. Jangan tunggu banyak teman baru menyembah Tuhan. Ketika kita sendiri, duduk sendiri, berbaring sendiri, atau sedang di mana kita nyembah aja. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Ada satu keintiman yang luar biasa. Kalau hidup kita seperti itu, kita ngalami saudara perayaan. Karena di dalam perayaan itu ada sukacita, di dalam perayaan itu ada damai sejahtera. Kasih karunia Allah bekerja dalam kita. Ini loh, begitu besar kasih Allah. Itu adalah karya di mana Tuhan memberi sesuatu kepada kita, memberikan yang terbesar, memberikan yang terindah, memberikan segalanya bagi kita. Hidup kita oleh karena pemberian. Jangan merasa saudara berhasil itu karena kehebatanmu. Jangan merasa saudara punya segala sesuatu karena engkau bisa melakukan. Jangan. Ya. Tapi bersyukurlah kalau engkau ada sampai titik ini. Kalau engkau hidup, engkau berhasil, engkau berjalan, engkau melakukan sesuatu sampai pada titik sekarang ini, itu pemberian. Karena begitu besar. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya
pemberian Allah. Dipanggil dalam komunitas perayaan, dipanggil dalam sukacita Allah, dipanggil dalam sukacita sorga, dipanggil dalam keselamatan oleh karena pemberiannya yang terbesar bagi kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita lihat, saudara, coba kita akan membuka di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Saudara, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Siapa Dia? Yesus Kristus. Diberikan kepada kita. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita nggak ada apa-apanya, saudara, dari diri kita sendiri. Tetapi Tuhan melayakkan engkau. Tuhan memilih engkau. Tuhan memanggil kita ke dalam komunitas perayaan itu. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara Dia memberikan anaknya. Dengan cara Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan kita yang hebat, bukan. Bukan kita yang bisa hidup benar, bukan. Bukan kita yang berhasil, bukan. Siapa? Tuhan yang membuat kita ada saat ini. Dia menunjukkan kasih-Nya. Yang pertama tadi kita belajar, hidup kita oleh karena pemberian Allah. Ingat, kita ada oleh karena pemberiannya. Yang kedua, saudara, sadarlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihinya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita, Dia mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia nggak berkata, kamu hidup benar dulu loh ya, nanti tak tolongi. Kamu yang baik dulu, nanti tak kasih. Kamu yang nurut dulu, nanti tak tolongi. Tuhan nggak gitu loh, saudara. Kita masih berdosa. Ingat yang saya sampaikan dari kami sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari. Masih letih lesu, masih beban berat, tapi mau datang. Ya Tuhan, aku mau. Masih berdosa, masih jelek, masih nggak karuan, tapi mau. Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku mau dibentuk, Tuhan. Aku mau jadi baik, Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan. Ditolongi, Tuhan. Ditolongi, Tuhan.
tapi sangat dikasihi. Amin. Sudah diberikan pemberian, sangat dikasihi. Nah, kalau kita sangat dikasihi, saudara, ojo teh mumpung aku dikasihi ya wis nek ngono. Ya salah ya kok mengasihi aku. Gak boleh begitu, saudara ya. Wah, puji Tuhan, Tuhan terima kasih kau mengasihi aku mau buat yang lebih lagi Tuhan. Aku mau mengasihi kau lebih lagi Tuhan. Aku mau melayani kau lebih lagi Tuhan. Aku mau mencintai kau lebih lagi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi. Sementara kita masih berdosa. Nah, jangan berdosa lagi. Jangan terus ya wis no, aku neng kene wis disayangi ya wis tak neng kene terus, enggak. Tapi kita mau datang. Kita dengar panggilannya, kita datang, kita ikut. Amin, saudara. Sebab dikatakan begini, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ayat 9 Roma pasal 5, lebih perhatikan ya, tadi masih berdosa Yesus mati untuk kita. Itu puncaknya besok kita rayakan Paskah subuh, kebangkitannya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita masih akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, betapa berharganya penebusan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan perasaan kita. Perasaan kita bisa berubah-ubah. Pikiran kita bisa dipengaruhi, dikacaukan oleh situasi kondisi yang ada. Tapi mari hati kita tujukan, kita arahkan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu Engkau sudah mengasihi. Amin. Aku mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk kita kembali ke Yohanes pasal yang ketiga tadi. Saudara, ada yang menarik di situ kata dunia, ya, kata dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, dunia. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, saudara, Yohanes menggunakan kata kosmos untuk dunia, ya, yang di dalam beberapa pengertian, saudara, ini juga menyangkal adanya pemahaman. Dulu itu ada pemahaman pengertian, saudara, tentang dualisme, yaitu roh Allah dan materi. Materi itu dianggap dunia, jadi terpisahkan antara manusia di dalam roh dan manusia yang di dalam dunia. Sehingga seolah-olah, saudara, pokoknya semua yang di dunia ini gak baik. Semua yang di dunia ini jahat. Semua yang materi itu gak baik. Semua yang materi itu jahat. Tetapi saudara, di dalam iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibawa kepada satu pemahaman, saudara, bahwa dunia ini, kosmos ini, saudara, diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sehingga saudara dan saya masih hidup di dunia ini. Jadi jangan berkata begini, lah aku jeneng dunia kok. Yo piye aku suruh hidup benar, reso aku, reso
Pak Yerus ngomong tentang dagang ya. Ayo yang dagang itu hati-hati. Jangan nyongklangi apa? Ukuran, timbangan, mencari keuntungan lebih besar sehingga apa? Ditimbun, menimbun, mengambil hak orang, tertutup itu. Mumpung regane atau murah di delik kese gitu ya. Nanti kalau sudah udah ada semua orang bingung nyari ya lagi TikTok nih. Kowe nek gelem ya tuku sakmene, nek gelem ya wis. Ya. Lah wonge butuh gelem ra gelem dituku saudara. Padahal kita sudah ngambil keuntungan yang jauh melampaui dari yang seharusnya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ya, kita masih hidup di dunia, betul, kosmos dunia. Tapi saudara, dunia ini sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita bukan dipengaruhi oleh dunia, tetapi kita mempengaruhi dunia. Amin. Amin. Ya. Jadi beda saudara, beda ya. Beda. Bapak Ibu saudara, kalau saya mau kupas itu panjang ya. Tapi nanti waktu saya habis kasih contoh. Satu contoh ya, contoh sedikit saja begini saudara. Misalnya saudara ngutang kepada seseorang, lalu karena kita nggak bisa bayar, akhirnya ya wis lah kita nggak ditagihnya, mungkin dibebaskan utang kita. Yang kedua mungkin sing nagih jelek, terus pegang lagi. Yang ketiga sing nagih kebingungan, nggak tahu caranya piye sing arep nagih. Saudara, kalau kita hati nurani kita benar di hadapan Tuhan, kita nggak akan berkata, "Hore, utangku nanti tagih," gitu. Nggak gitu ya saudara. Halo, orang nasi amin ya. Halo. Dunia ini loh saudara, kita hidup di dunia. Kenyataan hidup. Wah, URPK sudah dikotbah karo Pak Dokter. Naik RSOP Dokter Suharso sana. Dokternya orang Katolik saudara, cinta Tuhan saudara. Dikotbah karo Pak Dokter, aku nguyu. Kenyataan hidup Bu. Saudara kekasih, kita jangan bangga, ya jangan pureh, ya. Tapi kita harus punya satu pergumulan dengan Tuhan. Tuhan berkati aku. Satu saat aku harus bayar utang. Karena utang loh saudara. Utang itu utang. Yang bisa membebaskan utang kita cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walaupun kadang-kala kita utang bukan karena kita utang saudara, karena dikemplang orang. Saya cerita mau mengalami begitu. Halo, ya, mari kita belajar. Jadi dunia, kita tinggal di dunia, tapi ingat bahwa Yesus mengasihi dunia ini. Amin. Ketika Yesus mengasihi, dia tidak membiarkannya, tetapi dia menebusnya. Yang pertama, hidupmu adalah pemberian. Yang kedua, saudara, engkau sangat dikasihi Allah. Jadi mari kita lebih mengasihi lagi. Yang ketiga, yuk terakhir yuk. Bentar suwe-suwe. Seneng ya? Ere, tekone wis keri, mulie ya lu dhisik. Yo, yang ketiga saudara,
saya memilih ayat saudara kasih dalam Tuhan karena ayatnya banyak, tetapi saya nggak mau menyampaikan semua. Yohanes pasal 18. Supaya yang percaya takkan binasa, melainkan apa? Dapat hidup kekal. Yohanes 18 ayat 23 dan ayat 32. Tahu ya? Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Saudara, ini satu peristiwa ketika Yesus diadili. Ditanya, jawab. Orang kalau ditanya jawab harusnya yang dijawab gimana? Seneng ya, pertanyaannya kan dijawab. Ini nggak seneng saudara. Tambah setelah dijawab ditampar. Wayang nol saudara. Yesus itu ditampar loh, karena saudara dan saya. Di sini ada yang pernah ditampar orang? Ojo ngomong nek ditampar bojone ya. Mungkin cerewet saudara. Tapi saya percaya suami-suami di sini baik ya, nggak pernah nampar istri ya. Tapi mungkin nek istrinya terlalu cerewet gitu ya, bojone bomes gitu ya. Saya pernah diceritani satu bapak-bapak. Saya ini berdosa loh. Kenapa Pak? saya pernah nampar istri saya. Loh, kenapa? Dia kaget saudara. Karena orangnya tuh halus banget, ngomongnya aja, aduh, aku ngrungokne suwe kesel loh saudara ya. Orang cepet-cepet gitu ya. Saya orang cepet. Kalau tiba-tiba dia pengakuan dosa seperti itu, kenapa Pak? Lalu saya tuh ngomong satu, wah dia jawab terus, saya kemeropok, orang sadar langsung apa? Baru itu saya minta ampun sama Tuhan. Lalu minta maaf ke istrinya belum minta maaf Pak nanti ya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, itu karena istri salah. Ya memang tidak boleh sih, tapi ya bisa terjadi. Tapi Yesus nggak salah loh saudara. Yang ditanya jawab. Ya, nanti baca di rumah ayatnya supaya ngerti jelasnya. Ditanya jawab, tapi ditampar. Apa Tuhan marah? Layak kalau Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah sekali, Tuhan habis dia. Tuhan tidak marah. Tuhan cuma bertanya begini, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Tambah panas ini saudara, si Hanas. Dikatakan ayat 24, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Ya, lompat ayat 32. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Bapak Ibu Saudara kekasih, Yesus mengalami penderitaan yang begitu rupa. Sampai rasanya saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum dia menjalani hal itu, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia sudah ketakutan, manusianya ketakutan normal, alami, natural saudara. Dan ketika dalam ketakutan itu Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan sementara dia di Taman Getsemani itu saudara, dia ngajak murid-muridnya. Lalu 3 orang murid itu diajak lebih dekat dengannya. Siapa 3 orang murid yang diajak lebih dekat? Petrus, Yohanes, Yakobus. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, bukan cuma murid-murid lainnya, tapi juga termasuk murid yang terdekat. Kalau dikatakan, kalau bahasanya sekarang itu ring satunya Yesus, itu ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Mestinya itu yang paling ngerti, mestinya itu yang paling tahu, mestinya itu yang paling bisa diandalkan. Tapi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sama dengan murid yang lainnya, ketika Yesus berdoa berseru kepada Bapaknya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ketika dia balik, dia lihat murid-muridnya saudara. Nembe nopo muridnya? Baru apa muridnya? Tidur. Dibangunkan Tuhan, ayo bangun, doa ya. Yesus doa lagi, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Balik meneh ditilihi. Untung tidak diceritakan dalam Alkitab ana sing ngiler ora. Saking angelnya kan ra koso saudara. Itu ketiga kalinya Yesus berdoa lagi, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Balik lagi saudara, Tuhan anggur, termasuk ring satunya juga anggur. Dan ketika itu Tuhan berkata, ya wis turu. Tapi setelah itu semua dibangunkan, yuk bangun siap, sudah dekat. Yang mau menangkap aku sudah dekat. Dan setelah itu terjadi sampai kepada peristiwa Yohanes pasal yang ke-18 ini. Yesus diadili, Yesus dipukuli, Yesus dicambuk, Yesus ditampar, Yesus ditelanjangi. Sampai pada akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang harusnya kita binasa. Bapak Ibu saudaraku kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita mau belajar pada saat malam hari ini, Bapak Ibu, bersyukurlah engkau diangkat dari kebinasaan. Harusnya kita yang binasa, harusnya kita
ditelanjangi, dipermalukan, harusnya kita. Tapi Yesus mengambil semuanya itu di dalam dirinya untuk bisa menebus saudara dan saya. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan tidak binasa, ya, ini menunjuk kepada kita saudara kekasih dalam Tuhan bahwa kebinasaan itu saudara kekasih adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari hidup manusia. Tetapi satu-satunya jalan kebinasaan itu bisa diluputkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mencoba Tuhan, bukan mencoba Tuhan maksud saya, banyak orang mencoba untuk dapat memperoleh keselamatan dengan caranya sendiri, dengan perbuatan baik, dengan amal ibadah, dengan segala hal yang dilakukan. Saudara, semua yang kita lakukan tidak dapat membayar keselamatan. Tapi keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita dipanggil dalam komunitas perayaan? Karena di dalam komunitas perayaan itu adalah keselamatan bagi kita. Amin, saudara. Itu sebabnya kita bersuka cita. Kita bukan lagi orang-orang yang dibinasakan, tetapi kita adalah orang-orang yang diangkat dari kebinasaan. Kenapa? Karena Yesus mau menderita untuk kita. Karena Yesus mau menggantikan kita. Karena Yesus yang mau menjalani semua hukuman yang harusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, 3 hal yang kita belajar malam ini. Yang pertama, ingat, hidup kita ini oleh karena pemberian Allah yang sangat besar. Yang kedua, hidup kita ini karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga, saudara, hidup kita ini oleh karena engkau dan saya diangkat dari kebinasaan. Dan itu hanya terjadi dalam komunitas perayaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Saya serahkan Bapak Gembala, supaya yang percaya takkan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyelamatkan dan memanggil kami bukan hanya secara perseorangan. Walaupun itu merupakan pengalaman yang sangat pribadi dan harus dialami satu demi satu. Amin. Kami tidak bisa ikut nunut keselamatan orang tua kami. Tetapi kami sangat melihat betapa Engkau begitu memperhatikan komunitas, sehingga Engkau memanggil orang demi orang secara perorangan
tetapi Engkau juga memanggil kelompok orang. Engkau tidak sekedar memanggil aku, hamba-Mu, Engkau memanggil kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sangat banyak. Dan di dunia dengan penduduk 8 miliar lebih, Engkau sudah memanggil orang-orang yang merespon berupa komunitas yang terbesar di dunia ini, sejumlah 2,6 miliar yang tersebar di seluruh dunia sebagai komunitas anak-anak Tuhan, keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bagian dari komunitas-Mu, kami bagian ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan oleh karena itu hidup kami selalu ada di dalam perayaan kemenangan-Mu. Sesuai dengan surat Korintus, bahwa kami ada di dalam perayaan kemenangan setiap hari. Komunitas perayaan oleh karena Paskah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari Rabu kita sudah memperingati Yesus mati, lalu dikubur di Golgota, Bukit Tengkorak. Dan malam ini dia sudah ada dikubur 3 hari 2 malam. Nanti jam 00 itu hari Minggu, berarti sudah genap 3 hari 3 malam. Amin. Dan Minggu pagi dia bangkit. Tidak ada orang yang tahu kapan jamnya dia bangkit. Saudara, seringkali di dalam tonel Paskah di skenariokan di drama itu Yesus bangkit, lalu orang-orang terkejut. Ya, saudara, penjaga yang melihat tetapi lari datang bangkit. Ya, jadi murid-murid tidak tahu jam berapa dia bangkit, tetapi yang jelas sudah genap 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Sehingga besok pagi pasca subuh jam 5, saudara, kita sudah akan, kalau ada pada zaman itu, sudah melihat kubur kosong. Ya, pasca subuh besok kita merayakan Yesus yang bangkit. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan kita sudah mendengar dampaknya. Besok tema kita akan menjadi tema besar sepanjang tahun. Saudara, kita tidak mendapatkan arahan tentang tema 1 tahun ini. Kemarin saya pada waktu Natal kami datang, memang itu sudah dikhotbahkan. Lalu kemarin saya baru sadar bahwa tema tahun ini dari gereja induk kita adalah miliki hasrat malaikat. Dan yang kedua, saya berdoa bahwa tema kita tetap mengikuti tema Paskah ini. Karena malaikat itu sebetulnya pengen belajar dari kita, saudara. Kok
kita bisa jadi istimewa, malaikat justru belajar sama kita. Malaikat justru melayani kita. Jadi tema kita untuk tahun ini tetap mengikuti tema Paskah kita sebagai tema satu tahun, yaitu dipanggil dalam komunitas perayaan. Ya, besok puncaknya dalam memberi arti tema itu. Jadi bukan puncaknya lalu tema selesai terus ganti tema, enggak, saudara. Tetapi mau dijelaskan lebih gamblang supaya kita paham selama masa raya Paskah ini sudah bisa memahami tema kita dengan sebaik-baiknya. Lalu sepanjang tahun itu kita akan terus belajar apa sih ya komunitas perayaan. Besok saya akan sampai pada puncaknya menjawab mengapa komunitas perayaan. Jadi tidak cari tahu bagaimana ya caranya supaya bisa komunitas perayaan, bukan. Karena itu nanti akan lebih mengarah kepada praktisnya, bimbingan praktisnya sehari-hari. Tetapi kalau mengapa itu berarti prinsipnya. Kenapa kok kita jadi komunitas perayaan? Sehingga kalau kita mengerti mengapa kita disebut atau dipanggil dalam komunitas perayaan, maka kita akan timbul keinginan untuk mengalaminya. Nah, setelah tahu persis lalu ada hasrat, bukan hasratnya malaikat, tetapi hasrat dari Tuhan, maka kita akan terus haus, piye gitu. Tapi kalau mengapanya sudah kita pegang, maka itu akan mengisi semangat kita. Kalau saya tahu mengapa saya pengen jadi master pendidikan, walaupun terkendala, tetapi tetap punya hasrat, harus lulus, harus selesai. Itu ya. Jadi besok datang jam 5 pagi. Setelah ibadah kita akan makan dari meja Tuhan, dari meja ayapan Tuhan ya yang sudah disediakan. Kalau Klaten ada jalan sehat dan sebagainya, saudara ya. Harusnya kita kalau mau bisa keliling Sukoharjo ya. Keliling debat aja. Puji Tuhan. Terima kasih untuk respon saudara menyukseskan dalam rangka menyukseskan masa raya Paskah. Kita akan pakai istilah paten dalam tanda petik, yaitu kalau kita perjamuan Tuhan kan sudah kembali ke Alkitab, bukan perjamuan suci, bukan perjamuan kudus, bukan perjamuan asar, tetapi perjamuan Tuhan. Memperingati kematian Tuhan juga sudah tidak Jumat Agung lagi, tetapi Rabu Agung. Tanpa kita menyalahkan gereja lain, ya saudara, kita tidak menyalahkan. Buktinya apa? Kemarin kita ikut ibadah Jumat Agung ya di Klaten. Tapi kalau kita ditanya beribadah apa, saya tidak akan pernah menjawab beribadah Jumat Agung. Dan saya menjawab beribadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan Jumat Agungnya,
tetapi kematian Tuhan Yesus. Dan Jumat Agung ternyata juga dikenal sebagai Good Friday, Jumat yang sangat baik, yang sangat bagus. Padahal itu Jumat sengsara, saudara, tetapi ditulis Good Friday. Baik, harapan-harapan nanti orang boleh. Jadi besok ya, jam 5. Terima kasih untuk semua keikutsertaan saudara. Kemarin juga saya sangat bersukacita karena kita bisa tepat waktu berkumpul, tepat waktu berangkat bersama-sama dengan kompak. Dan mari kita biasakan disiplin yang baik ini lebih baik lagi. Amin. Amin. Yuk kita berdiri. Saudaraku yang kekasih, masa raya Paskah kita sudah menikmati 6 hari lamanya. Besok Tuhan memberkati kita dengan hari yang ke-7, hari kebangkitan. 2 bulan lagi kita akan masuk di masa raya Pentakosta yang akan juga diselenggarakan berhari-hari. Dan kiranya Tuhan nanti juga akan membuka jalan bagi kita untuk mempelajari masa raya Pondok Daun, sehingga tahun ini kalau Tuhan kehendaki dan memperlengkapi kita dengan pemahaman yang benar, maka kita dapat mengawali masuk masa raya yang ketiga, yaitu masa raya Pondok Daun. Tuhan memberkati jemaat ini dengan segala kasih karunia dan kekayaan hikmat dari surga. Sekarang pulanglah engkau dengan penuh sukacita sebagai komunitas perayaan yang paten, yang bersifat kekal untuk seterusnya dan selama-lamanya. Hidupmu adalah sebuah perayaan kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan yang memberi kita kebebasan, kemenangan untuk merayakan bersama. Tuhan menyertai engkau. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.